Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu dan peliharaanmu Bapa dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu dalam Kau mengurapi setiap kami Tuhan yang melihat maupun mendengar Tuhan firman Tuhan ini, dan terus memimpin kami Tuhan, memberikan kami pengertian, dan supaya firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan penuntun di kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan kali ini saya akan bagikan firman Tuhan yang saya beri judul Mental Health atau kesehatan mental. Mazmur 42 ayat yang ke-12 berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mental health atau kesehatan mental menjadi tren topik saat ini, dan bahkan disebut sebagai hal yang menakutkan karena bisa merenggut orang yang pada ujungnya berakibatkan bunuh diri atau terserang segala penyakit kronis maupun mematikan. Banyak orang, termasuk orang percaya, ketika mengalami gangguan mental, gangguan dengan kesehatan mental, mereka lari kepada hal-hal duniawi atau mencari pertolongan-pertolongan di luar, seperti mungkin mengandalkan psikolog atau psikiater, walaupun mungkin itu tidak salah. Tetapi ujungnya tetap berakibat pada jiwa kita yang tidak tenang dan membuat kita tidak mendapatkan kelegaan. Adanya gangguan kesehatan mental sebenarnya bicara tentang bagaimana keegoan kita yang sering kita beri makan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bicara hati kita yang sulit untuk melepaskan atau mengampuni. Bagaimana bicara kita yang sulit menerima keadaan kita. Bicara kita yang ingin dihargai, ingin dihormati. Bahkan banyak sekali ekspektasi yang tinggi. Atau kita terlalu banyak berharap kepada orang lain atau menggantungkan hal lain dengan kekuatan kita yang mengakibatkan kekecewaan yang mendalam. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan keadaan situasi yang buruk buat kita. Adanya gangguan kesehatan mental ini karena kita yang terlalu terus meratapi dan terlalu sering mengasihani diri, serta mau dikasihani sehingga mengakibatkan mental kita sakit. Dunia banyak sekali menawarkan cara-cara supaya memiliki kesehatan mental yang baik, tetapi tidak kepada kesehatan iman. Orang percaya terlalu sibuk membenah kesehatan mental dan lupa akan kesehatan imanlah yang terpenting. Saya percaya ketika kita memiliki iman yang sehat dan iman yang benar akan Tuhan, maka jiwa atau mental kita pun akan ikut sehat. Oleh karena itu saya ingin bagikan beberapa poin apa yang harus kita lakukan supaya tercegah dari yang namanya gangguan kesehatan mental, atau bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita menurut cara Tuhan. Yang pertama yaitu dalam Mazmur 42 ayat 12 tadi berkata, berharaplah kepada Tuhan sebagai Ia penolong kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berharap kepada Tuhan Yesus, belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, serta belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa Ia yang memelihara jiwa kita. Ia merupakan penangkal ampuh bagi kesehatan jiwa kita. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita menjaga kesehatan mental menurut cara Tuhan, yaitu milikilah waktu yang lebih banyak untuk bangun hubungan dengan Tuhan, terutama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Lalu disambung juga dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan bagaimana supaya kita bisa memiliki berpikiran yang positif, yaitu memilikilah pikiran yang sehat, yang benar, yang mulia.
Jadi poin yang ketiga bicara bagaimana menjaga hati dan pikiran kita supaya tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak membangun iman kita, oleh hal-hal yang dapat merusak jiwa kita. Dan kenapa perlunya kita menjaga hati dan pikiran? Karena semua ini dapat mempengaruhi cara kita melihat dan merespon kehidupan ini. Yang keempat, bicara bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan mental kita dengan baik, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah. Jadi kita harus perbanyak mengucap syukur dan mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa tergantung dari yang namanya sakit mental kita. Dan yang terakhir adalah bicara bagaimana tidak semua hal di dunia ini yang perlu kita reaksi atau kita responi. Puji nama Tuhan, semoga firman ini bisa memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kamu ajarkan setiap kami Tuhan untuk boleh memiliki hati Tuhan yang senantiasa taat kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kebaikan bagi kami. Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan. Bila berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Dan jika juga saudara yang mengalami sakit penyakit di bagian tubuh, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit dan percayalah oleh bilur-bilur Tuhan, engkau sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih membutuhkan konseling atau pelayanan doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.